Halo semuanya, kembali lagi di channel kesayangan kita semua, Prasinema. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Tas yang menceritakan tentang manusia yang diubah menjadi anjing laut oleh seorang dokter tua yang berasal dari Kanada. Daripada berlama-lama, mari kita langsung ke alur ceritanya. Karena saya orang yang baik, ramah, dan tidak sombong, saya menyarankan kalian untuk menonton filmnya secara utuh terlebih dahulu. Karena isi dari video ini adalah full konten spoiler. Tapi untuk yang masih lanjut, ya udah, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Di awal film kita diperlihatkan dengan sebuah podcast yang dilakukan oleh dua orang pria. Mereka berbincang dan bercanda dengan menggunakan candaan yang mengerikan. Seperti ketika mereka melihat sebuah video seseorang membawa samurai untuk berlaga di depan kamera. Namun tak disangka samurai itu malah memotong kakinya sampai putus. Dan itu menjadi bahan candaan topik podcast itu. Dan mereka mengatakan seharusnya anak itu tidak bersedih karena videonya ditonton jutaan orang dan menjadi trending sambil tertawa. Dua orang yang ada di podcast itu bernama Wells dan Teddy. Mereka adalah sahabat yang lumayan dekat. Dan singkat cerita, Wells berinisiatif untuk mengunjungi si anak yang ada di dalam video itu untuk diwawancara tentang kebodohannya yang tentu akan menjadi bahan lawakan di acara podcastnya. Meski sudah dilarang pacarnya yang bernama Ellison karena katanya mencari job dari kesulitan orang lain itu tidak baik. Namun Wells tidak menanggapinya dan ia tetap pergi ke sana. Singkat cerita, ketika Wells sampai di tempat tujuan, ternyata anak itu sudah meninggal. Ia diduga bunuh diri karena tidak tahan apabila hidup hanya dengan sebelah kaki. Kemudian ia menelepon manajernya karena ia tidak bisa mewawancarai orang yang sudah mati. Lalu saat ia berada di sebuah bar, Wells melihat sebuah catatan di toilet yang bertuliskan tentang curhatan seorang kakek tua di pelosok Kanada. Ia mengatakan bahwa ia mempunyai sebuah cerita yang sangat menarik untuk dibagikan. Wells pun tertarik melihat tulisan itu. Dan ia berpikir daripada ia kembali ke Amerika dengan tangan kosong, setidaknya ia mendapat sebuah cerita yang menarik untuk dibawa pulang. Ia pergi ke tempat itu dengan perjalanan kira-kira 2 jam dari tempat ia berada. Ia pun menyewa mobil untuk sampai ke sana. Sesampainya di sana, ia pun bertemu dengan seorang pria tua yang bernama Howard. Howard pun mulai bercerita tentang kisahnya, dan Wells pun sangat bersemangat mendengar cerita dari Howard. Ia bercerita bahwasanya dulu ia pernah menjadi seorang koki di kapal perang dan pernah ikut berburu hiu legendaris. Namun tak disangka kapal yang ia tumpangi menabrak es dan tenggelam. Ia pun terombang-ambing di tengah lautan gelap yang entah di mana. Sampai akhirnya ia menemukan sebuah pulau kecil dan melihat anjing laut atau walrus. Walrus itu sangat baik dan menganggapnya sebagai anaknya dengan menghangatkan tubuhnya. Kemudian ketika Wells sedang asik mendengar cerita itu, tiba-tiba ia merasa pusing. Ternyata di dalam teh tercampur obat bius, dan Wells pun tak sadarkan diri. Saat pingsan, Wells pun terbayang saat bersama kekasihnya yang sangat menyenangkan. Dan kali ini berbeda, ia tersadar berada di sebuah rumah orang yang berbahaya. Ketika ia sadar, ia melihat Howard sudah menunggunya. Wells bertanya, apa yang sudah terjadi? Howard menjawab, kakimu digigit laba-laba brown recluse yang membuatmu pingsan dan membuat kakimu bengkak. Tapi tenang saja, kau sudah diobati. Ketika Wells melihat kakinya, ternyata kakinya sudah dipotong. Ya tentu saja laba-laba brown recluse hanya bualan yang Howard buat. Ketika mereka sedang makan malam, Wells tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Ia disuntik lumpuh untuk sementara. Wells pun hanya bisa berteriak saja. Dan di sini Wells mengetahui kalau dirinya akan dijadikan seekor walrus. Di sisi lain, pacar Wells yang berada di Amerika dan khawatir dengan keadaannya sedang terlihat curhat dengan seorang laki-laki lain. Pacarnya menganggap bahwa Wells berselingkuh karena tidak memberinya kabar selama beberapa hari. Kemudian ia menelepon Wells dan Wells pun berusaha untuk mengambil teleponnya yang bergetar. Namun ketika ia akan mengangkatnya, teleponnya mati terlebih dahulu. Dan Wells mencoba menelepon kembali pacarnya. Dan tidak ada jawaban karena telepon pacarnya hanya menggunakan getar saja. Wells juga menelepon temannya yang berada di podcast awal film tadi, yaitu Teddy. Namun Teddy juga tidak mengangkatnya karena ternyata Teddy sedang bersama pacar Wells, yaitu Ellison. Lanjut di keesokan paginya ketika mereka terbangun dari skandalnya, Ellison mengecek teleponnya dan ada panggilan tak terjawab dari Wells dan juga voice note yang berisikan tentang permintaan tolong. Pacarnya yang panik pun pergi ke Kanada bersama Teddy. Di sisi lain, Wells kini sedang dipermak menjadi walrus.
dengan dijahit sesuai desain rancangan. Dan pada akhirnya Wallace menjadi anjing laut seutuhnya yang terbuat dari kulit-kulit manusia. Dan nyatanya taring walrus itu terbuat dari tulang betis Wallace sendiri. Ia diikat dan diperlakukan layaknya walrus. Kemudian Wallace diseret masuk ke dalam air karena anjing laut harus bisa berenang. Dan ketika Wallace ditarik masuk ke dalam air, ia pun merasa kesulitan dengan bentuk tubuh barunya. Dan dia pun tenggelam. Ketika di dalam air, ia melihat ada bangkai walrus yang lain, yang tentu saja terbuat dari manusia. Di sisi lain, Teddy dan Allison pun melacak keberadaan Wallace. Ia mencari ke kantor polisi dan ke tempat penyewaan mobil. Namun tidak ada hasilnya. Tiba-tiba mereka mendapat sebuah pencerahan dari seorang detektif yang katanya dulu ia pernah mencari tahu tentang pembunuhan berantai dalam 10 tahun. Ia terus menelusuri kasus ini, namun tidak pernah terpecahkan. Katanya mayat-mayat dari hasil pembusukan itu selalu dalam keadaan tidak wajar, dengan kaki yang dipotong dan tangan yang dijahit ke badan. Lalu di mulutnya pun sudah terpasang taring panjang yang terlihat seperti taring walrus. Dan setelah diteliti, itu terbuat dari tulang betis korban. Dia pun kembali akan mengusut kasus ini bersama mereka berdua. Di sisi lain kita melihat Howard sedang berbicara kepada Wallace yang sudah menjadi walrus. Ia berbicara tentang kecintaannya terhadap walrus yang dulu pernah menyelamatkannya. Lalu Wallace pun diberi makan ikan dan mau tidak mau Wallace yang kelaparan pun memakan ikan itu mentah-mentah layaknya anjing laut. Dan Howard pun merasa senang karena Wallace sudah semakin mirip dengan walrus. Di hari selanjutnya kita melihat Wallace sedang belajar berenang bersama dengan Howard. Sambil berenang, Howard bercerita. Ternyata dulu waktu ia terdampar, ia terpaksa harus membunuh walrus itu dan memakannya untuk bisa bertahan hidup. Lalu Howard pun merasa sangat bersalah seumur hidupnya dan ingin membuat walrus yang diberi nama Mr. Tas itu hidup kembali. Allison, Teddy, dan detektif mulai mencari dan melusuri jejak Wallace. Ia melihat mobil Wallace yang tercebur ke dalam air dan diduga dibuang dengan sengaja. Untuk berjaga-jaga, detektif pun memberi mereka senjata. Kemudian ketika mereka sudah menemukan tempat persembunyian psikopat itu, mereka mulai mendengar suara teriakan-teriakan aneh dari dalam rumah itu dan ternyata itu adalah Wallace dan Howard yang sedang bertarung. Hanya saja Howard memakai baju walrus dan bertarung seperti walrus. Ia mengatakan bahwa dulu Mr. Tas tidak memiliki kesempatan untuk bertarung dengan dirinya yang sudah membunuh dan memakannya. Dan kini ia mau Wallace bertarung sebagai Mr. Tas dan melawannya. Ia harus bertarung atau dia akan mati. Dan meskipun Wallace menang, ia pun tidak akan pernah menjadi manusia kembali. Dan dengan amarahnya Wallace pun menusuk-nusuk dada Howard berkali-kali menggunakan taringnya. Dan akhirnya Howard pun meregang nyawa. Dari ekspresi psikopat itu, sepertinya ia merasa lega. Karena ia sudah tidak merasa bersalah lagi dan menganggap Mr. Tas sudah membalaskan apa yang telah ia lakukan. Beberapa saat kemudian Allison, Teddy, dan detektif sudah sampai di tempat itu dan kaget melihat kondisi Wallace yang sudah menjadi anjing laut. Detektif melihat Wallace dan merasa kalaupun dia hidup, Wallace akan merasakan penderitaan. Jadi ia memutuskan untuk menembak Wallace, namun dihentikan oleh Allison. Hingga 1 tahun berlalu kita melihat Allison, Teddy yang sudah menjadi sangat dekat. Mereka datang ke sebuah kebun binatang tua. Wallace pun disimpan di kebun binatang itu. Allison berbicara dan mengingat masa-masa indahnya dulu. Di akhir Allison memberikan ikan dan dimakan oleh Wallace. Allison mengatakan, "Aku selalu mencintaimu," dan Allison pun pulang. Lalu Wallace pun menangis meratapi kehidupan yang ia alami dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian gak ketinggalan video dari kita. Dan jangan lupa makan, jangan lupa minum. Sampai jumpa di next video.